Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Wahyu Hidayat Haryanto. NIM saya 190351620448. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertidaksamaan dan nilai mutlak untuk mata kuliah Matematika IPA 1. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai mutlak ya. Nilai mutlak itu dapat didefinisikan seperti ini. Jadi, ini itu X mutlak. Ya, X mutlak itu dapat bernilai positif apabila dia itu lebih besar sama dengan 0. Tetapi X dapat bernilai negatif apabila X itu lebih kecil daripada 0. Kita ambil contoh ini 2X plus 1 mutlak. Ya, di sini saat dia bernilai positif atau jika dia lebih besar sama dengan 0, maka dapat kita hitung 2x plus 1 lebih besar sama dengan 0. Kemudian 2x lebih besar sama dengan angka satunya pindah ruas jadi min 1 karena ini 0. Jadi x lebih besar sama dengan min setengah. Kemudian untuk yang x kurang dari 0 dan dia akan bernilai negatif, maka min 2x plus 1 lebih kecil daripada 0. Ya, di sini dia akan bernilai negatif. 2x min 1 lebih kecil daripada 0. Min 2x lebih kecil daripada 1 karena min 1 pindah ruas. Jadi x sama dengan 1 per min 2 atau min setengah. Ya, jadi mohon maaf, sebenarnya tandanya itu harus dibalik karena dikali dengan min 1. Jadi hasilnya itu x lebih besar daripada min setengah. Ya, setelah memahami definisi nilai mutlak, sekarang kita masuk ke pembahasan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi misalkan x mutlak lebih kecil daripada 5. Persamaan ini tuh dapat diselesaikan dengan melihat konsep jarak antara x dengan titik 0 ataupun titik asal. Jadi berapa sih nilai x yang memenuhi jarak kurang dari 5 dari titik 0? Ya, kita bisa lihat dengan menggunakan garis bilangan. Ya, kita menggunakan garis bilangan ya. Ini garis bilangan. Ini titik 0, ini titik 5, dan ini titik min 5. Jadi 0 di sini tuh bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Jangan lupa nolnya ini diarsir titiknya karena dia itu termasuk dari himpunan min 5 dan 5. Ya, jadi ini tuh termasuk interval antara himpunan min 5 lebih kecil daripada x dan x lebih kecil daripada 5. Jadi ini tuh himpunan penyelesaiannya. Jadi saya jelaskan lagi ya di sini. Jadi semua bilangan jadi hasil himpunan penyelesaian dari semua bilangan itu ada di antara interval ini. Jadi misalnya 1,1 kan belum sampai dengan angka 5. Jadi angka 5 itu sebagai batas dan angka min 5 juga sebagai batasnya. Ya, jadi dari soal ini atau x mutlak lebih kecil daripada 5 itu kita dapatkan sebuah bentuk umum atau sebuah rumus. Jadi x mutlak kita misalkan angka 5 itu jadi a lebih kecil daripada a, dan kita dapatkan himpunan penyelesaiannya itu seperti ini. Min a lebih besar daripada lebih kecil daripada x, dan lebih kecil daripada a apabila nilai mutlak itu
itu lebih kecil daripada bilangannya. Ya, jadi berdasarkan persamaan yang kita dapatkan tadi atau yang kita misalkan tadi, ini kan himpunan penyelesaiannya seperti ini. Ya, gimana kalau kita coba mengerjakan contoh soal? Ya, kita ambil contoh soalnya, misalkan 2x min 1 lebih kecil daripada 7. Berarti kan A nya ini 7, jadi min 7 lebih kecil dari 2x min 1 lebih kecil daripada 7, karena di sebelah sini kan negatif, dengan di sebelah sini positif, bernilai positif. Jadi kita harus menghilangkan min satunya terlebih dahulu ya, dengan cara semuanya itu ditambah dengan angka 1, sehingga min 7 ditambah dengan angka 1 hasilnya min 6 lebih kecil daripada 2x, karena min 1 plus 1 ada hasilnya 0, kemudian lebih kecil daripada 8 karena 7 plus 1 sama dengan 8. Ya, ini sudah kita sudah mendapatkan hasilnya. Tapi apabila kita mencari x nya saja, bisa kita bagi dengan angka 2 karena di sini 2x dengan 2. Berarti min 3 lebih kecil daripada x lebih kecil daripada 4. Ya, kemudian saya akan menjelaskan apabila nilai mutlak memiliki tanda lebih dari ya. Jadi kita misalkan x mutlak lebih dari 3. Ya, kalau kita lihat konsep jarak, berapa sih nilai x yang memenuhinya? Yang jaraknya itu lebih dari 3 dari 0. Jadi kita buat garis bilangan. Kemudian 0. Di sini tuh min 3 dan di sini tuh 3. Jadi nanti nilai dari interval himpunan penyelesaiannya itu bisa lebih dari 3 atau lebih dari min 3. Oh ya, mohon maaf, maksud saya itu kurang dari min 3 dan lebih dari 3. Jadi nanti diarsir. Dan kita peroleh, dan ini panahnya. Kita juga memperoleh bentuk umumnya. Jadi nilai mutlak x lebih besar dari a, yang himpunan penyelesaiannya itu x lebih kecil dari min a atau x lebih besar dari a. Jadi ini bentuk penyelesaian yang kedua. Kemudian kita menggunakan contoh soal, misalnya mutlak x lebih besar sama dengan 5, maka x lebih kecil sama dengan min 5 atau x lebih besar sama dengan 5. Gini hasilnya. Ya, penggunaan tandanya itu tergantung pada soal ya. Kalau misalnya tandanya itu lebih dari sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya juga lebih dari sama dengan. Ya, jadi sekarang kita akan membahas soal tiket yang nomor 43 section 0,2. Jadi di sini kan ada nilai mutlak dari 1 per x min 3 lebih besar dari 6. Ya, berarti kita menggunakan cara yang kedua.
karena yang cara yang kedua tadi kan nilai mutlak X lebih dari, jadi per X min 3 lebih dari 6, kemudian per X min 3 min 6 lebih dari 0, kita ruaskan 6 nya, jadi per X min 9 lebih dari 0, sehingga didapatkan hasil 1 min 9X per X lebih dari 0. Atau kita menggunakan, bukan kita menggunakan ya, jadi ini yang satunya, jadi 6 nya dirubah jadi min 6 dan tandanya dibalik, 1 per X min 3 kurang dari min 6 per X min 3 plus 6, karena 6 nya dipindah ruaskan, 1 plus 3 per X kurang dari 0, sehingga didapatkan hasil 1 plus 3X per X kurang dari 0. Jadi hasil himpunan penyelesaiannya 1 min 9X per X lebih dari 0 atau 1 plus 3X per X kurang dari 0. Jadi di sini saya akan membahas soal tiket nomor 59. Soalnya X min 1 mutlak kurang dari 2 X min 3 mutlak. Kemudian dikalikan terlebih dahulu, jadi X min 1 mutlak kurang dari mutlak 2X min 6. Kemudian kita kuadratkan, jadi hasilnya X min 1 kuadrat kurang dari 2X min 6 kuadrat. Ya, kita hitung hasil kuadratnya, sehingga didapatkan X kuadrat min 2X plus 1 kurang dari 4X kuadrat min 24X plus 36. Kemudian kita pindah ruaskan sehingga nanti tandanya dibalik, jadi 3X kuadrat min 22X plus 35 lebih dari 0. Kan ini bisa difaktorisasikan. Jadi kalau difaktorkan jadi X 3X min 7 min 5 lebih besar daripada 0. Kemudian berhubung ini kan kita menggunakan ya, terus kita cari X nya, 3X min 7 lebih dari 0, ya 3X lebih dari 7 karena 7 dipindah ruaskan dan plus 0 hasilnya 7. X 7 per 3 atau X min 5 kita masukkan lebih besar daripada 0, jadi X lebih besar dari 5, sehingga himpunan penyelesaiannya dapatkan 7 per 3 atau X per 5 X lebih besar daripada 5, itu hasil pertidaksamanya. Kemudian saya akan membahas soal nomor 60. Jadi ini soal nomor 60. Mutlak 2X min 1 lebih besar sama dengan
X plus 1 mutlak. Kemudian kita kuadratkan jadi 2x min 1 kuadrat lebih besar sama dengan x plus 1 kuadrat. Terus kita hitung hasilnya sehingga didapatkan 4x kuadrat min 4x plus 1 lebih besar sama dengan x pangkat 2 plus 2x plus 1. Lalu kita beda ruaskan sehingga 3x sehingga mendapatkan hasil 3x kuadrat min 6x lebih besar sama dengan 0. Dan bisa kita keluarkan kuadratnya jadi 3x kali x min 2 lebih besar dan sama dengan 0. Lalu kita cari x nya, jadi 3x lebih besar sama dengan 0, x nya lebih besar sama dengan 3 sama dengan 0 karena 0 bagi 3, mohon maaf ya. Kemudian atau x min 2 lebih besar sama dengan 0, jadi x lebih besar dari beda ruaskan, jadi hasilnya 2. Sekian penjelasan dari saya. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.